Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara-saudari sekalian, kita bertemu kembali di mata kuliah Tafsir Karbawi di pertemuan yang kelima. Walaupun sesuai absen kita harusnya sudah pertemuan yang ke-6. Baiklah, mari kita awali perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akan saya share screen dulu materi kita. Ini dia. Kewajiban belajar dan mengajar. Kewajiban belajar dan mengajar. Kita awali dengan pendahuluan. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Tentu dengan alasan yang sangat tepat, potensi itu harus ada pada diri manusia. Sebagaimana sudah diketahui, manusia diciptakan untuk menjadi khalifatullah fil ardh. Potensi yang dimiliki manusia tidak ada artinya kalau bukan karena bimbingan dan hidayah Allah yang terhidang di alam ini. Saudara-saudari sekalian, tidak hanya itu, manusia setelah mengetahui wajib mengajarkan ilmunya agar fungsi kekhalifahan manusia tidak terhenti pada satu masa saja, dan semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan kewajiban dan kebutuhan manusia. Tanpa ilmu manusia akan tersesat dari jalan kebenaran. Tanpa ilmu manusia tidak akan mampu merubah suatu peradaban. Selanjutnya kita baca Al-Quran surah At-Taubah 122 yang menjadi dasar dari tema kewajiban belajar dan mengajar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Inilah yang menjadi dalil tentang tema kewajiban belajar dan mengajar. Di dalam ayat tadi ada kata firqah, ta'ifah ya. Apa bedanya dengan firqah? Kalau firqah itu kelompok besar. Kalau ta'ifah itu sekelompok kecil. Ya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu ya, ta'ifah golongan. Di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Beberapa orang. Ini menunjukkan ta'ifah itu kelompok kecil. Maksudnya mengapa tidak segolongan saja atau sekelompok kecil saja yang berangkat ke medan tempur dari tiap-tiap golongan besar kaum mukmin seperti penduduk suatu negeri atau suatu suku, dengan maksud supaya orang-orang mukmin seluruhnya dapat mendalami agama mereka. Yaitu dengan cara orang yang tidak berangkat dan tinggal di kota Madinah. Ayat ini turun ketika semangat kaum muslimin untuk jihad ke medan pertempuran mencapai puncaknya. Semua kalangan umat Islam berbondong-bondong untuk ikut berjihad di medan perang, sehingga tidak ada lagi orang yang tinggal untuk memperdalam ilmu keislaman. Jihad ya terbagi ke dalam beberapa macam. Di antaranya ada jihad menghadapi orang-orang kafir, munafik, syaitan, dan hawa nafsu. Selain itu memberantas kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan lain-lain adalah jihad yang tidak kalah pentingnya dari jihad mengangkat senjata melawan orang kafir. Ilmuwan berjihad dengan mengajarkan ilmunya, guru dengan pendidikannya,
pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikianlah seterusnya. Saudara-saudari sekalian, jadi keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya sama pahalanya di sisi Allah dengan jihad. Demikian ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bila diperhatikan dengan seksama pada kata liyatafaqahu, maksudnya berusaha keras untuk memahami agama, memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segala perkataan maupun perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berusaha keras dapat diketahui hukum serta dapat mengambil hikmah-hikmah di dalamnya. Selanjutnya, ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya mendalami nilai-nilai agama dan bersedia mengajarkannya di berbagai tempat serta memberi pemahaman kepada orang lain untuk beragama yang benar, sehingga dapat memperbaiki keadaan mereka agar mereka tidak bodoh lagi tentang hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat itu juga mengatakan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Apa maksudnya? Maksudnya setelah menuntut ilmu, kemudian mereka memperoleh ilmu yang ia pelajari, maka kewajiban bagi setiap muslim mengingatkan orang lain. Dan ayat ini merupakan perintah kepada seorang guru untuk mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Kemudian ayat itu juga menyebutkan supaya mereka dapat menjaga dirinya. Maksudnya agar mereka yang telah diberi pelajaran, mereka dapat menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan, setiap orang mukmin punya 3 macam kewajiban. 1, menuntut ilmu. 2, mengamalkannya. 3, mengajarkannya kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, kita lihat asbabun nuzul ayat 122 surah At-Taubah ini. Ada dalam suatu riwayat dikemukakan ketika turun ayat illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. At-Taubah 39. Ada beberapa orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mengajar kaumnya. Kaum munafik berkata kepada mereka, celakalah orang-orang di kampung itu karena ada orang yang meninggalkan dirinya dan tidak ikut berjihad bersama Rasulullah. Maka turunlah ayat 122 At-Taubah yang membenarkan orang-orang yang meninggalkan diri atau tidak ikut berperang untuk memperdalam ilmu dan menyebarkannya kepada kaumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah. Ini dia merupakan asbabul nuzul. Apa hubungan ayat 122 dengan hadis? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan Rasulullah berkata kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu pewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara 2 orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya. Saudara-saudara sekalian, apa mafhum tarbawinya? Kita kaitkan. Sungguhnya belajar dan mengajarkan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam. Islam memberikan motivasi bagi umatnya dengan pahala yang berlipat ganda. Orang yang menuntut ilmu pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan orang yang mengajarkan ilmu adalah seperti pahalanya orang yang belajar darinya. Dan ia masih memiliki kelebihan darinya. Kemudian kita masuk ke surah Ali Imran 104. Ini ada kaitannya juga dengan belajar mengajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah ada di antara kamu segolongan umat ya, yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar di antara mereka, orang-orang mukmin, ada segolongan atau kelompok yang memerintahkan kepada kebaikan. Kata-kata minkum di sini menunjukkan kepada salah satu dari kedua makna. Yang pertama, bermakna an takuna bayaniyatan, dalam pengertian min untuk penjelasan. Dengan demikian pengertian ayat tersebut adalah hendaknya suatu kaum muslimin menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kemungkaran. Hal ini merupakan dasar pokok kebahagiaan. Selain itu, min dalam kata itu juga menunjukkan perintah untuk menyeru kepada umat manusia seluruhnya untuk menyampaikan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hal itu tidaklah menolak adanya spesialisasi sebagian dari kaum muslimin untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai Islam kepada orang-orang yang telah masuk Islam. Kedua, dalam kata minkum menunjukkan min litab'id, yaitu min yang menunjukkan untuk sebagian. Dalam pengertian ini, maka terjemahan ayat 104, hendaknya ada di antara kamu yang secara khusus melaksanakan dakwah Islamiyah, memerintahkan ma'ruf dan melarang yang mungkar. Dalam kaitan ini jelaslah bahwa hukum berdakwah ada yang sifatnya fardu ain, yaitu dakwah dalam arti mengajak orang lain mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya menurut kadar kesanggupan yang dimiliki masing-masing orang. Dan ada yang sifatnya fardu kifayah, yaitu dakwah dalam arti terorganisir dengan rapi, terprogram secara sistematik, dan berkesinambungan dan dilaksanakan oleh para ahli yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Selanjutnya, kata yang artinya mencegah manusia dari yang mungkar, maksudnya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya bukan hanya memerintahkan manusia kepada yang ma'ruf, akan tetapi mencegah dari yang mungkar. Allah menutup ayat ini dengan kata yang artinya merekalah orang-orang yang beruntung, bahwasannya orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hubungan dengan hadis dari Hudzaifah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa maka tidak diterima doa dari kamu. Riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad. Dalam hadis ini dijelaskan artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Apa hubungannya dengan pendidikan? Abu Zahra menjelaskan bahwa makna ayat itu menunjukkan bahwa min di situ menjelaskan perintah yang menyeru supaya umat manusia menjadi da'i, umat manusia menjadi guru, umat manusia menjadi pendidik, sebagaimana pendapat yang mengatakan bahwa hendaknya ada orang yang berilmu di antaramu yang mengajak kepada Islam dan memberi petunjuk kepadanya, dan mereka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang berbahagia. Mengajarkan ilmu adalah salah satu dari 7 amalan yang merupakan amalan yang terus mengalir pahalanya. Mengajarkan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat, yang membuat orang lain dapat mengenal ajaran agama mereka, yang membuat orang lain dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, bisa meniti jalan yang lurus. Saudara-saudara sekalian, mereka mengajari orang-orang yang tidak tahu dan mengingatkan orang-orang yang lupa. Jika mereka meninggal, ilmu mereka tetap mengalir pahalanya. Ketika seorang ulama meninggal, tetapi kitab mereka tetap ada, generasi-generasi setelahnya dapat mengambil ilmu tersebut. Saudara-saudara sekalian, mereka itu harus orang-orang yang mempunyai kelebihan dalam memahami Al-Quran dan dapat menjelaskannya secara representatif, arif dan bijaksana. Sebagaimana halnya Nabi SAW
yang pada saat beliau memilih Mus'ab bin Amir, guru, guna menjadi guru membaca Al-Quran bagi orang-orang Madinah. Juga sebagaimana halnya kepada Bani Quraisy pada Fathul Makkah, beliau mengirim orang-orang yang mengajari hukum-hukum Islam dan menyelamatkan mereka dari alam kesesatan dan kegelapan kepada alam yang penuh cahaya terang benderang serta kepada petunjuknya. Wallahu a'lam. Demikianlah program kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.